Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diar. Nih guys, ada smartphone yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 lagi di penghujung tahun 2023. Nambah lagi nih guys. Pertama dari Xiaomi 14 series, terus ada iQOO 12. Sekarang Redmi K70 Pro. Wih, ini saya beli harganya 10 juta pas nih guys ya di China. Cuman nggak tahu masuk Indonesia apa enggak, atau harganya nanti sama atau enggak, saya nggak tahu. Oke, jadi apa sih yang baru di Redmi K70 Pro ini? Ketimbang versi sebelumnya yang 60 Pro, itu dia ada kamera lensa makro. Nah, di K70 Pro ini lensa makronya diganti sama lensa tele. Nanti kita cek nih seberapa jauh nih lensa telenya dari K70 Pro ini. Dan dia udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang kenceng itu guys. Jadi bisa dibilang ini smartphone dengan chipset terkencang saat ini termurah. Yaudah langsung aja kita bahas yuk si Redmi K70 Pro ini. Lego. Oke, jadi ini dia boxnya dari Redmi K70 Pro ini. Box yang warna hitam ya. Masih mirip sama box-box sebelumnya ya, variannya ya. Sengaja memang ada boxnya warna hitam, tulisannya keemasan kayak begini. Keren sih Redmi K70 Pro. Di sini juga ada tulisannya Redmi K70 Pro ya. Kemudian di sini ada tuh powered by Xiaomi Hyper OS. Wih, mantap Redmi. Dan ini saya ambil yang variannya. Widih, RAM-nya 24 GB. Widih, ini tertinggi ya. Internal storage-nya 1 TB guys. Waduh guys. Apakah ini smartphone yang tertinggi saat ini dengan RAM 24 GB? Kayaknya terakhir cuma 16 GB ya. Ini RAM-nya 24 GB. Kalah laptop kamu, kalah komputer kamu. Aduh. Yaudah langsung kita buka aja ya. Boxnya kayak gini guys ya. Langsung aja kita buka. Ini saya ambil yang warna putih nih guys. Jepret. Semangat saya nih, speknya gahar nih ya. Udah pakai chipset terkencang, RAM-nya gede lagi, storage-nya juga gede. Redmi. Ada gambar Godzilla-nya nih, powered by Redmi. Oke, kita lihat di sini ada SIM tray ejector yang bentuknya standar aja. Kemudian di sini ada, kita lihat ada buku panduan singkat nih. Ya, seperti biasalah ya. Dan dapat casing. Yeay, casingnya enggak bening, saya suka nih. Casing bening malesin. Nah, ini keren banget guys. Di dalamnya ada kayak garis-garis gitu ya. Oke. Kita lihat lagi di dalam boxnya dapat apa aja. Oke, ini smartphone-nya kita taruh dulu ya di sini ya. Taruh di sini dulu smartphone-nya. Kita lihat ke dalam boxnya dapat apa lagi aja. Iya. Oke, di sini dapat kabel charger tentu Type C ya. Dalamnya itu warna orange guys. Kemudian di sini dapat kepala charger yang 120 watt. Dan memang ini si Redmi ya. Chipset kenceng, RAM gede, kepala charger juga tinggi lagi. Aduh, gila keren. Dah, nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita lihat ke si smartphone ini, Redmi K70 Pro. Set, kita kletek. Widih. Dari kelihatan begini aja udah keren nih guys ya. Belum kita nyalain nih. Kita lihat intip bagian belakangnya. Wih, warna putih saya ambil dan ini kayak warna motif-motif lantai ya. Kayaknya akhir-akhir ini banyak banget smartphone pakai desain cover belakangnya motifnya motif lantai. Ini lantai marmer kamar mandi apa lantai kamar tidur nih? Oke, sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu nih SIM tray-nya. Yang pakai model apa ya? Pasti dual nano SIM lah, ya kan? Tuh, dual nano SIM gak nyediain slot micro SD. Seperti biasa, tipikalnya flagship, tapi ini flagship terjangkau ya. Nah, sekarang kita bahas soal desain dari Redmi K70 Pro-nya ini. Kita lihat di sebelah sisi kanan ini terdapat tombol power on off, tombol volume pengeras suara, 2 buah garis antena, dan frame-nya kita lihat seperti ini guys ya. Dari chrome, keren banget. Dia ngotak, tapi ujungnya rounded. Di bagian atas ini terdapat 2 buah garis antena, infrared blaster, mikrofon, dan di sebelah sini terdapat 2 buah garis antena, selebihnya polos. Ini keren banget sih ya, tuh keren banget sih ngotaknya.
Kemudian di bagian bawah ini terdapat speaker, 2 buah garis antena, port Type C, mikrofon dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakangnya ini terdapat 3 buah kamera, 1 LED flash dan tulisnya Redmi. Dan ini desainnya warnanya keren banget ya, putihnya putih kayak putih marmer. Keren. Di bagian depan ini terdapat 1 buah lensa selfie dan ada earpiece-nya. Oke. Kita lihat nih guys, bentuk desainnya tuh keren banget ya. Dari segala sisi tuh kayaknya kece banget. Untung saya ambil yang warna putih ya, jadi tuh kontras ya, antara putih dan si hitam ini kontras. Keren sih. Pokoknya HP yang framenya ngotak-ngotak itu kayaknya enak gitu ya. Enak dilihat, enak digenggam gitu. Oke, kita coba nyalain aja ya. Hop. Redmi. Nah ini guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Oke. Bezelnya kece guys. Masuk ke home screen. Kece ya. Emang tampilan HyperOS dan MIUI itu memang kayak nggak ada bedanya. Tapi ini keren banget nih guys. Apa namanya, bezelnya. Widih. Xiaomi ini lama-lama makin kesini makin kesana ya. Artinya bezelnya makin kesini makin kece ya. Makin ganteng banget loh. Tuh bezelnya guys. Ganteng banget. Udah bezelnya ganteng, HP-nya ngotak, frame-nya dari chrome lagi. Ih, kece bener. Kita masuk ke device seperti ini guys. Xiaomi HyperOS 1.0.6 Redmi K70 Pro nih. Storage-nya 1 TB, saya udah pakai 77 GB. Ini nyampur sama aplikasi-aplikasi yang udah saya install ya. Ada game, ada aplikasi benchmark segala macem. Tuh, pakai Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform. RAM-nya 24 GB. Ini adalah smartphone ketiga ya yang pernah saya bahas yang RAM-nya 24 GB. Sebelum itu ada Realme GT 5, terus ada Red Magic 8S Pro kalau nggak salah ya, itu juga sama 24 GB. RAM 24 GB kayak gimana tuh guys? 5 tahun lalu HP paling mentok di 8 GB ya, atau 6. Ini sekarang 24 GB. Baterainya 5000 mAh. Oke, nanti kita bahas lah ya secara detail. Nah, kita lihat dulu nih. Jadi si Redmi K70 Pro ini memiliki dimensi dengan panjang 160,9 mm, lebar 75 mm dengan ketebalan 8,2 mm. Dengan beratnya 209 gram. Jadi terbilang smartphone ini enggak berukuran jumbo dan ya agak sedikit berat, cuman masih oke, masih nyaman ya. Masih hanya 200-an gram, jadi belum 200 lebih banyak. Jadi hanya ya 200 lebih dikit gitu ya. Jadi masih oke nih guys. Tapi yang pasti di genggaman ini enak banget guys. Frame-nya itu loh guys, ngotak lagi, dari frame-nya dari chrome lagi, pegang-pegang juga keren ya tuh ya. Waduh, bezelnya juga secantik itu. Waduh. Terus ini Redmi K70 Pro ini memiliki bentang layar 6,67 inch dengan jenis layar OLED, 68 billion color, 120 Hz refresh rate, Dolby Vision, SDR10+, resolusi layarnya 1440 x 3200 pixel. Wow. Mantap juga nih. Oke, kita langsung cek aja benchmark ya. Kita mulai dari Antutu benchmark berapa dari Redmi K70 Pro. Ini saya penasaran nih guys. Gila, 2.159.600. Iyalah ya, ini udah chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 nih. Udah pasti Antutu di atas 2 juta nih. GPU-nya Adreno 750. Kemudian baterainya tadi 5000 mAh mestinya. Ya, betul. Kemudian OS-nya udah Android 14 nih yang terbaru, mantap. Kemudian untuk connectivity-nya, GPS ada, Wi-Fi ada, Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada, biometric face ada. Mantap cuy. Oke. Infrared booster juga ada lagi nih di atas ini nih. Komplit cuy. Kemudian untuk GPU benchmark-nya berapa dari Redmi K70 Pro ini? Mencapai skor iya jeder. 1.390.000. Gelarnya mak nyelengseng ya, belum mak nyelongsor.
karena masih di bawah 2 juta. Nah, untuk Geekbench 6-nya ini guys, kita cek itu single core-nya 1397, multicore-nya 5013. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita lihat udah pasti ini ya, max out semua tuh. Slingshot-nya max out, wildlife-nya max out. Mantap. Udah, langsung aja kita tes performanya menggunakan game Genshin Impact. Ini dia. Ya nih guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact. Suaranya merdu banget guys. Suara jangkriknya lihat nih guys. Gila, keren. Kita main Genshin Impact ini di settingan grafiknya rata kanan nih guys. Highest 60 fps. Oke, kita lihat nih. Zeng. Udahlah, Snapdragon 8 Gen 3 masih mau dibahas gituan. Halo, ya. Mana musuhnya? Idi, musuhnya gede. Raksasa cuy. Waduh. Gede banget. Tuh, ayo. Oh, ayo lo. Gede lo. Saya juga gede. Idi bom. Apa-apaan ini Genshin Impact main bom? Apa-apaan ini? Iya lo. Apa-apaan ini? Waduh, apa-apaan ini di bom, mainannya bom cuy. Widih, mainannya bom cuy. Waduh, mainannya bom cuy. Aduh. Gila. Nggak ada nge-lag tapi guys, keren banget ini. Kabur. Jurang lagi. Kabur aja deh. Yang jelas tadi udah kasih lihat ke kalian ya. Perang lawan si musuhnya nggak ada nge-lag loh. Nah nih guys, sama tim saya udah dites FPS-nya ya, main Genshin Impact dengan settingan highest 60 FPS selama 15 menit. Itu bisa berjalan lancar dengan FPS stabil di 55 hingga 60 FPS selama kita tes tadi. Dengan FPS rata-rata di 59 FPS dan FPS terendah di 50 FPS saat kondisi ramai yang bertemu lagi banyak musuh tadi. Terus suhu maksimal saat kita tes mencapai 44 derajat Celcius. Jadi agak cukup hangat ya. Cuma kalau kita tes di sini gimana? 39. Oke. Mungkin kalau dimainin game terus menerus selama 15 menit, mungkin dia akan ke 44 derajat ya. Tapi di tangan saya ini udah anget juga sih. Lumayan anget juga sih. Oke, kita coba main game yang lain. Nah, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Kita lihat ke settingan grafiknya ini dia. Grafiknya bisa ke smooth dan ekstrim frame rate-nya. Belum bisa 90 fps ya. Ini terpaut ke developernya si gamingnya sih, emang belum. Oke, kita set yang paling kenceng aja ya, Ultra SDR aja biar grafiknya rapet banget guys. Oke. Kemudian kita ke control, kita ke advance, terus kita lihat gyroscope-nya kita harus nyalain. Cekrek. Oke. Kita mulai. Jeder. Nah nih guys, sudah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Gyroscope-nya lancar. Dan mana musuhnya? Serem bener ya. Mana nih musuhnya? Oh. Idih, pelurunya habis lagi. Pakai pelurunya habis. Gila bener, pelurunya pakai habis segala. Oke, jadi sama tim saya udah dites nih guys. FPS testnya memainkan game PUBG Mobile dengan settingan smooth, frame rate-nya ekstrim selama 15 menit. Itu kita bisa bermain game PUBG Mobile lancar di 55 hingga 60 fps dan hampir tidak ada frame drop sama sekali. Jadi mirip sama Genshin Impact ya. Gak ada nge-frame drop sama sekali loh. Gila banget sih ini.
dan FPS rata-rata di 59 fps dan FPS terendah di 55 fps. Suhu maksimal saat kita coba di 42 derajat Celcius. Kemudian kita coba main game PUBG Mobile dengan setting rata kanan, grafiknya Ultra HD, frame rate-nya Ultra. Di settingan kali ini bisa berjalan di 38 hingga 40 fps dengan fps rata-rata di 39 fps. Mantap. Sip. Nah, untuk GFX Bench dari Redmi K70 Pro ini, Aztec Rewind OpenGL high tier-nya di 55 fps. Aztec Rewind Vulkan high tier-nya di 56 fps. 1080p Carcass off-screen-nya di 131 fps. 1080p Manhattan off-screen-nya di 312 fps. T-Rex off-screen-nya di 463 fps. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU Throttling Test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 65%. Dengan performa maksimal di 80 hingga 90% bisa bertahan sampai di menit 20. Di 10 menit berikutnya performa tidak stabil dengan titik terendah di 50 fps. Untuk touch sampling rate-nya saat kita tes menggunakan aplikasi Touch Sampling Rate Tester, untuk input event info rate-nya di 125 Hz dan historical movement rate-nya di 245 Hz dengan maksimal mencapai 333 Hz. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys. Dan sensor yang ada di Redmi K70 Pro ini udah lengkap, semuanya berfungsi dengan baik, mulai dari accelerometer sensor, light sensor, proximity, orientation, gyroscope, sound sensor, magnetic sensor. Dan pemakaian baterai di Redmi K70 Pro ini di settingan layar maksimal di 120 Hz. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080 pixel sekitar 30 menit, baterai berkurang 3% dari 99 turun ke 96%. Berikutnya kita gunakan scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan, baterai berkurang 5% dari 95 turun ke 90%. Dan kita pakai bermain game Genshin Impact dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menit, baterai berkurang 13% dari 88 turun ke 75%. Nah, sekarang kita bahas kamera dari Redmi K70 Pro ini yang mana memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapiksel, sensornya OmniVision OV50K, Light Hunter 800 untuk main kameranya, f-nya 1.6, kemudian ada lensa Portrait Mode 50 megapiksel, sensornya OmniVision OV50D40 Light Hunter 400, f-nya 2.4 dan ada lensa ultra wide 12 megapiksel. Kemudian kamera depannya ini 16 megapiksel. Yuk kita lihat hasil contoh jemputan foto dan rekod video dari Redmi K70 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya rekam pakai kamera belakang dari Redmi K70 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Kalau saya lihat di layar ini smooth ya. Kita lihat detailnya dari gambarnya kayak gimana, lihat. Ini detail dari gambar daun, dedaunannya ada yang warnanya hijau muda, hijau tua, ini tekstur ubin ya. Kita lihat di sini ada air mancur. Coba kita zoom seperti apa nih detail dari air mancurnya. Oke, menarik. Wih, menarik banget guys. Oke. Wih, back lensa normal satu kali zet. Nah, gitu guys. Dan kita lihat sana. Dan kita coba lensa ultra wide. Keren banget cuy. Kita lihat nih guys, sambil jalan nih guys, sambil lari, hop, ya, jalan. Anteng cuy, anteng banget cuy. Back lensa normal satu kali, ya. Jebret ya, ini Full HD 60 fps. Wow, detail gambarnya makin menjadi-jadi ya. Gila banget sih. Wow. Kita lihat ke sana guys. Ke langit. Cerah ya. Coba kita zoom ke gedung di sana. Wih, mantep cuy. Back lagi lensa normal. Satu kali, yes. Jebret ya, ini 4K 60 fps.
detailnya masih terjaga ya. Mulai yang Full SD kayak 4K kayak sama-sama detail guys. Dan smooth juga masih stabil ini guys. Di 4K 60 fps. Mantap, mantap, mantap. Wow, di sana guys. Itu agak-agak over ya. Coba kalau kita zoom, wih, langsung nih. Ada jendela yang menyilaukan ini nih, yang bikin over nih. Oke, kita lensa 1 kali. Iya, dia akan kembali bagus ya gambarnya. Oke, jebret 8K. Waduh, 8K guys. 8K udah agak-agak dredeg-dredeg ya. Wajar lah ya 8K. Tapi ini Snapdragon 8 Gen 3 harusnya sih nggak apa-apa ya. Harusnya sih fine-fine aja ya. Apa itu 8K? Apa itu? Ini Snapdragon 8 Gen 3 bos. Mantap. Nah, ini pakai kamera depan dari Redmi K70 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Wah, jernih guys. Jernih. Bagus. Saya suka warnanya. Kualitas kayak gini sih udah pasti nggak mengecewakan lah. Lihat aja tuh. Bagus semua. Wajah saya jelas, bersih. Terus dia tanaman-tanaman nih, gedung-gedungnya di sana jelas. Mantap. Nah, ternyata di Redmi K70 Pro punya format video bokeh. Yeay, keren. Video bokehnya keren guys. Nih, wajah saya jelas, belakangnya ngeblur guys. Dan Z. Smoothnya nih guys. Smooth ya. Mantap cuy. Redmi K70 Pro. Nah, sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Ini adalah proses perekaman sidik jari. Dan sekarang kita face unlock juga sekalian ya. Ini adalah proses perekaman wajah. Ya, saya goyangin pala. Oke, sehingga semuanya terekam dengan baik. Kita tes sensor fingerprint. Jempol. Iya, pakai jempol baru mau. Pakai telunjuk, pakai jari tengah nggak mau, pakai jempol baru mau. Kita biarkan screennya off, kita tekan, mantap. Kita swipe, kita intip. Oke, smooth banget ya. Teng, zoom, gitu. Mantap. Nah, kesimpulan saya sama Redmi K70 Pro ini adalah pertama soal desain dulu ya. Desainnya ini kece. Kalau kita bandingin sama yang sebelumnya, ini cukup banyak pembaruan dan lebih enak dilihat, dan kayak rasa memilikinya tuh lebih banyak gitu. Kayak pengen nih ada yang baru gitu ya.
Kemudian untuk performanya dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3, ya apa yang mau dimasalahin coba. Ngebut abis, buas ini guys. Ini mirip nih 1112 sama Xiaomi 14 series. Tapi yang ini agak anget nih guys. Tadi udah dites ya, main game selama 30 menit apa 15 menit. Itu temperaturnya 44 derajat. Anget itu guys. Ini mirip sama Xiaomi 14 Pro. Sama-sama angetnya tuh. Tapi yang di Xiaomi 14 biasa itu nggak terlalu hangat. Padahal sama-sama Snapdragon 8 Gen 3 ya. Cuman main game kayak Genshin Impact tadi ya framenya nggak ngedrop dalam guys. Cuman tipis, cuman turun 1 fps ya. Mantep deh. Kemudian untuk kamera ini saya bilang di kelasnya ini termasuk jajaran terbaik guys. Foto malamnya detil, ya tajam, nggak burik, nggak burem, kemudian bokehannya rapi. Nah, jadi kalau bisa saya asumsikan bahwa kamera dari Redmi K70 Pro ini posisinya ada di bawah Xiaomi 14 series, ada di atas Xiaomi 13T. Gitulah ya, sesuai sama harganya ya. 13T 7 juta kurang, yang ini 10 juta ya, terpaut 3 juta lumayan lah ya. Apalagi kalau dibandingin sama Xiaomi 14 series yang udah harganya di atas 15 juta, jauh lah itu. Jadi memang sesuai harga nih. Kualitas kameranya ada di tengah-tengah, di bawah Xiaomi 14 series, di atas 13T. Itu menurut saya ya. Kemudian ini nggak ada jack audio nih, lubang kebahagiaan yang kalian damba-dambakan. Secara overall ini sangat menggoda untuk dimilikin guys, karena performanya buas banget. Kemudian ini bezelnya juga, aduh tipis banget, enak dilihatnya. Frame-nya juga cantik. Pokoknya kalau kamu lihat ini, wah ini cantik bener guys. Ganteng. Oke guys, demikian video mengenai Redmi K70 Pro ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Zaman sekarang kok cover belakang motifnya kayak lantai ya.